dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang yang percaya. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah sangkakala, membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu, inilah tahun Yobel. Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Ini tahun pembebasan. Yes. Tepuk tangan semua bagi Yesus Tuhan kita. Ini tahun pembebasan. Inilah zaman Elia. Nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu Musa.
Inilah zaman hamba-Mu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meski zaman ujian, cobaan, pedang, gelap dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Inilah zaman Yehezkiel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu Daud, bait pujian dipulihkan. Dan inilah zaman ujian, besar ladang menguning di dunia. Kamilah pekerja di kebun anggur-Mu, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Yang telah ada, yang ada dan yang datang. Yang telah ada dan yang akan yang datang. Yang telah ada, yang telah ada, yang ada dan yang datang. Yang telah ada, yang ada dan datang. Di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Datang di atas awan, tampil bersinar, surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Tepuk tangan. Dari Bukit Sion keselamatan datang. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa, layak dimuliakan, ditinggikan selama-lamanya. Yesus Tuhan,
surgawi. Kami muliakan Engkau Yesus Kristus. Kami agungkan Engkau Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Ku sembah selamanya Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Tuhan. Di akhir zaman ini, jangan takut dengan pandemi. Jangan takut sama bahkan corona sekalipun. Mau pandemi, mau corona, krisis ekonomi, semuanya tidak sebanding dengan kebesaran kemuliaan Tuhan Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hari ini Anda bukan memuliakan pandemi, memuliakan corona, memuliakan Tuhan lebih. Mari buka hatimu, buka tanganmu, dimanapun engkau saudara. Tuhan Allah kita maha hadir, omnipresent. Muliakan Dia, muliakan Dia. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Dimuliakan, ditinggikan, kami sembah. Kira lama sandura mata sianderama. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, haleluya Roh Kudus. Kami sembah, kami sembah, kami agungkan, kami muliakan, kami tinggikan dari selamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pujian ini
Tuhan berikan dari Mazmur 23. Biasanya 6 nama Tuhan di Mazmur 23 ini saya khotbahkan. Tiba-tiba Tuhan berikan melodinya, lalu Tuhan berikan kata-katanya. Tentu belum sempurna, tapi biarlah ini meneguhkan bahwa Tuhan punya banyak nama. Tetapi Dia adalah Tritunggal yang Esa. Di dalam Bapa Surgawi, Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Mazmur 23 mulai ayat 1. Yehova Rohi, Tuhan Gembalaku, Yehova Jireh, Tuhan berkatiku, Yehova Shalom, Tuhan sejahteraku, Yehova Rafa, penyembuhku, Yehova Sikenu, Tuhan kebenaranku, Yehova Nisi, kemenanganku. Ku cinta namamu, penebus hidupku, Raja dan Tuhanku. Tritunggal yang Esa, Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Ku cinta namamu, penebus hidupku, Raja dan Tuhanku. Tritunggal yang Esa, Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Yehova Rohi, Tuhan Gembalaku, Yehova Jireh, Tuhan berkatiku, Yehova Shalom, Tuhan sejahteraku, Yehova Rafa, penyembuhku, Yehova Sikenu, Tuhan kebenaranku, Yehova Nisi, kemenanganku. Ku cinta namamu, penebus hidupku, Raja dan Tuhanku. Tritunggal yang Esa, Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Yes, kita teduh dalam hadiratnya. Yehova Rohi, Tuhan Gembalaku, Yehova Jireh, Tuhan berkatiku, Yehova Shalom, Tuhan sejahteraku, Yehova Rafa, penyembuhku. Yes Lord. Yehova Sikenu, Tuhan kebenaranku, Yehova Nisi, kemenanganku. Ku cinta namamu, penebus hidupku, Raja dan Tuhan. Sobat penyembah, kita berjumpa dalam program Worship at Home. Biarlah melalui program ini kita dari rumah kita memuji dan menyembah. Menghadirkan Tuhan hadir bukan hanya di rumah kita, juga di hati kita. Dan yang luar biasa, kita bersyukur Allah kita di dalam Yesus adalah omnipresent, ada di mana-mana. Kapan saja, di mana saja Anda bisa menghadap Dia dengan memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Nya. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan sharing tentang kehidupan. Bagaimana before and after, sebelum dan sesudah bertemu Sang Juru Selamat. Dan pada saat ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial yang akan memberkati kita, akan memberikan sebuah inspirasi. Saya tahu tentunya tidak sempurna, tetapi saya sangat percaya ada bagian dari firman yang bisa di-sharingkan untuk mengubah dan memberkati hidup kita. Kita mungkin dahulunya menjadi pribadi troublemaker, bikin masalah di mana-mana.
Tetapi setelah bertemu dengan Sang Juru Selamat, yang adalah Yesus, yang adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan, maka kita akan menjadi bukan lagi troublemaker, tapi history maker. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Penyembah, mari kita bersama-sama boleh belajar dan bertumbuh bersama. Ingat, kehidupan itu adalah hari ini dan hari depan. Hari yang kemarin sudah lewat. Kita tidak pernah bisa mengulang kembali masa kemarin. Saya tidak menyangkal, tidak melarang kita reuni. Mungkin setahun sekali. Tetapi reuni tidak membuat kita kembali ke masa lalu. Hanya sebagai sedikit cermin untuk kita melihat hari ini dan masa depan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana kita bisa merubah masa lalu yang kelam. Masa lalu yang gak ada harapan. Yang adanya adalah gelap, gelap, dan gelap. Tetapi setelah menemukan Sang Juru Selamat, Sang terang dunia itu, hidupnya dipenuhi dengan terang kemuliaan Tuhan Yesus. Bersama saya, Mas Khairul Anwar. Salam Shalom, sejahtera. Pak Tim. Dan Shalom, Mbak Febri, pemirsa. shalom Dr. Febri. Salam. Oke, saya akan berikan tema untuk bincang-bincang dengan mereka, Mas Khairul dan Mbak Febri. Judulnya adalah Preman Menjadi Pendeta. Mas Khairul, saya panggil Mas Siap. saja ya biar mantap ya. Mas Ya. Khairul, kok bisa jadi preman tuh gimana ceritanya? Mulai kecil karena tidak punya kasih sayang dan hidup dalam lingkungan orang-orang yang nakal, preman semua. Kalau kumpul preman jadi preman, tapi kalau saya kumpul Pak Tim, pendeta jadi pendeta begitu sekarang. Terus? Kumpulan itu berpengaruh sekali, lingkungan itu berpengaruh sekali, teman itu berpengaruh sekali. Begitu. Yang ngajari jadi pendeta kan juga Pak Tim. Oke. Pak. Jadi karena masa lalunya kelam, Ya, tidak diterima ayah dan ibu, begitu kira-kira? siap begitu. Sampai hari ini pun saya tidak pernah ketemu orang tua saya. Saya masih nyari yang namanya orang tua saya, Ibu Juaria Lubis itu yang dulu aslinya dari Pemantang Siantar. Oke. Jadi ada kekecewaan, saya itu dibuang, jadi saya itu sebetulnya kepingin latihan bunuh diri, kepingin mati saja, tapi tidak mati-mati. Kalau saya merancangkan kematian kecelakaan, tapi Tuhan Yesus merancangkan saya hidup kekal bersama Dia. Keren sekali Tuhan Yesus. Oke, itu di sebelahnya wanita cantik itu siapa? Kenalkan coba. Ini, Siapa? kenalkan ini Dokter Febriani, dokter kecantikan. Kalau hidungnya Pak Tim kurang mancung, ditambahin gini. Kalau kurang Jangan putih, dibahas ditambahin putih. di sini, saya tetap apa adanya. Oke, Kata- Dr. Febri, waktu pendekatannya Khairul Anwar ke Dr. Febri untuk menjadi istri, dia mau jadi Iya. suami istri gitu ya. Waktu dia pendekatan pengen jadi suami, Dr. Febri tahu kalau dia mantan preman yang ugal-ugalan. Tahu, Tahu tahu. seperti apa premannya? Waktu masih pendekatan mungkin ugal-ugalannya tahunnya masih sekitar beberapa persen sih Pak. Belum 100%. Dia Ya, nggak semuanya. Tapi teman-teman Tapi- sudah cerita. Setidaknya kalau 75% aja seperti itu bisa jadi 100%-nya ya luar biasa. kenapa tahu latar belakangnya preman yang kurang ajar, jagoan, tukang pukul orang. Kok Dr. Febri mau terima jadi suami? Nggak tahu Bapak. Waktu itu waktu mengatakan yes saya mau menikah itu sadar atau tidak? Sadar. Sadar. Iya. Sadar. Saya tanya sama Tuhan juga waktu itu. Gimana tanyanya? Iya. Tuhan, Dan jujur Yesus. ya. Tuhan Yesus, jujur. Saya menikah sama orang ini takut. Ya. Takut. Bener enggak ini memang pendamping hidup yang memang Tuhan kasih
buat saya. Gitu. Jika memang dia memang benar-benar pendamping daripada Engkau Tuhan, tolong berikan tunjuk buat kami. Tolong berikan tunjuk buat saya waktu itu. Ya dengan segala proses yang terjadi, semua itu dilancarkan sama Tuhan. Yang kita enggak punya uang. Akhirnya menikah. Akhirnya menikah. Oke, thank you dokter. Sekarang ke Mas Khairul lagi. Karena masa kecilmu kecewa, bahkan belum ketemu ayah dan ibu sampai hari ini, sehingga akhirnya Mas Khairul berbelok menjadi preman. Itu bagaimana perekrutannya jadi preman supaya kita menghindari jalan itu? Bukan perekrutan, jadi begini awalnya. Ketika saya hidup mulai dari anak-anak sampai remaja, kumpulan saya itu bukan kumpulan anak-anak remaja atau anak-anak yang sehat. Kumpulan saya itu kumpulan anak-anak yang di jalanan, yang pencuri, yang jambret, yang maling, yang rampok, yang penjudi, ya semua itu saya lakukan. Kumpulan saya itu di luar rumah itu lebih bahaya, pamitan sekolah, enggak sekolah, begitu. Makanya pengawasan orang tua itu harus lebih ekstra. Kalau saya sekarang pengalaman saya seperti ini, saya ke anak-anak saya itu saya ekstra banget, gitu. Karena di waktu sekolah itu, di waktu pergi keluar dari rumah itu, saya kumpul dengan preman, saya kumpul dengan orang-orang rusak itu. Baik, katanya sempat jadi pembalap bukan karena dapat juara, pengen mati di balapan, tapi nggak mati-mati, gimana? Iya, sebetulnya saya dulu itu kepingin bunuh diri, nggak pernah mati-mati. Dada saya tusuk, saya gantung diri, terus loncat dari mobil, itu sering. Cuman luka-luka aja masih hidup, sampai bosen kepingin mati, tidak mati-mati. Sebentar dulu, Terus mau bunuh diri karena apa? ya kecewa karena saya ditinggalin orang tua saya sampai hari ini kan tidak pernah ketemu dengan orang tua saya begitu. Ya kecewa, saya dibuang. Istilahnya Jadi saya yang itu membesarkan dibuang Mas Khairul siapa? ibu angkat saya, Wow. bapak angkat saya. Nah, tapi kehidupan bapak ibu angkat saya itu dia tidak pernah harmonis. Mereka sering tengkar, sering pukul-pukulan. Bapak saya sering selingkuh, dibalas ibu saya selingkuh. Jadi di rumah itu saya seakan-akan kayak di neraka, tidak betah di rumah. Jadi saya itu keluar rumah. Oke, Begitu. terus sempat jadi pembalap nasional ya? Iya, karena saya waktu itu joki di jalanan. Jadi joki pembalap jalanan itu yang suka taruhan-taruhan. Terus ada yang bos yang tahu saya itu nekat banget. Tahun 80-an saya disuruh naik motocross. Naik motocross pertama kali 80-an itu saya langsung juara 3. Karena orang ini katanya nekat sekali. Ini masih kecil nekat seperti ini. Jadi saya direkrut pertama kali di Suzuki. Dan seterusnya jadi pembalap. Begitu sampai jadi pembalap nasional. Karena siapa tahu di pas balapan tuh mati gitu ya? Iya, tapi tidak mati-mati. Oke. Katanya orang-orang nyawanya orang itu 7 katanya gitu. Oke. Tapi jangan sombong, lu tuh kasih karunia Tuhan tuh. Bukan, kalau saya sekarang bersyukur karena apa? Tuhan Yesus mengasihi saya hidup seperti ini biar saya menjadi terang dan garam, menjadi saksi Kristus. Itu bedanya. Oke. Sebenarnya jadi preman, mungkin bukan preman kali, kepala preman kali ya? Dikatakan gitu. Oke. Bejatnya orang bejat, rusaknya orang rusak. Kalau preman kan segala preman itu. Kenakalan dari A sampai Z sampai A, saya ulang-ulang sampai bosen. Nakal apa aja bosen. Kalau orang Jawa ngomong molimo, itu semua sudah saya lakukan semua. Kenakalan yang apa yang besar sampai yang kecil itu sudah saya lakukan semua. Jadi sampai bosen. Oke, molimo itu minum, madat, Mabuk. judi, Madat, judi, membunuh, terus membunuh, mencuri, berzina, madon, wanita ya, madon. berzina. Oke, enak nggak jadi kepala preman? Siapa Waktu dulu tahu enak. ada yang tertarik nih di antara. Waktu dulu enak. Polisinya takut sama kita karena polisinya sedikit. Tapi sekarang polisinya banyak, aturannya banyak. Sekarang jangan jadi preman, jadi hamba Tuhan aja enak.
Jadi kamu bertobat karena enggak suka jadi preman atau menemukan jalan yang benar? Saya menemukan jalan yang benar. Waktu itu saya habis kasus saya berantem tembak-tembakan, terus saya pulang, saya sembahyang dengan cara saya yang lama, dan saya baca surat-surat saya, dibaca ayat surat saya itu ada tulisan yang gini, ihdinas sirotol mustaqim, artinya Tuhan tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus gitu. Itu saya ulang-ulang, Tuhan tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus, Tuhan tunjukkan aku jalan yang benar dan lurus. Dan akhirnya ketika saya sembahyang dengan cara saya yang lama, nampak di depan saya itu bukit, di atas bukit itu banyak orang pakai jubah putih, di atas bukit itu ada orang yang berjubah putih, rambutnya panjang, dan dia mengatakan manggil saya, ikutlah aku. Nah, setelah ngomong ikutlah aku, sekejap dia di samping saya dan dia berkata, ikutlah aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Keren sekali. Terima kasih Mas Carol, nanti kita sambung. Sekarang Mbak Febri. Mbak Febri kok bisa ketemu orang model kayak gini tuh di mana pertama kali ketemunya? Waktu dicalonkan itu. Iya, kalau di logika sih sebenarnya nggak masuk akal sih Pak, karena sudah berbeda dunia. Pak Tim pertanyaannya. Dunianya sudah berbeda, dia dunia pencak silat, saya dunia pembelajaran sekolah. Jadi nggak pernah mengenal di Malang istilah tembel, arema, apa-apa nggak pernah kenal, preman nggak pernah. Saya taunya cuma sekolah, di rumah, belajar. Anak rumahan Pak Tim. Nah, jadi memang kebetulan ada acara Itu pencalonan wali kota ini, beliau waktu itu dicalonkan Pak. Saya kan nggak tahu, nggak pernah kenal, cuman dimintai tolong. Ini yang baca teks Pancasilanya Pak. Dimintai tolong baca Pancasila, ya udah saya baca Pancasila di situ. Cuman saya lihat beliaunya di depan gitu aja. Sama Pak Sudi. Sama Pak Sudi Dharma itu. Yang mendoakan. Terus udah selesai dikenalin. selesai baca. Selesai, beliau bilang terima kasih Dok. Oh ya, sama-sama. Udah selesai. Itu ketemu lagi di ini, tapi kita juga nggak pernah kenal. Sampai ketemu di acara halal bihalal. Halal bihalal. Waktu itu saya berdiri di ya kesana. Waktu itu saya mau pulang, cuman mau pulang saya kok lihat orang ganteng tinggi besar. Sebentar lah. Saya lihat dia, cuma saya nggak tahu kalau memang dia gitu. Cuma saya lihat kok ada orang laki-laki kok bersih ya gitu, tapi nggak ganteng, cuman bersih gitu Pak. Saya bingung. Sangat jujur Dok. Ya. Terus Dok. Ya. Apa gara-gara ini dibawa lampu atau memang ada Yesusnya? Apa memang ada apa gitu loh. Cuman waktu itu memang waktu itu kan belum mengenal kekristenan yang benar. Ya, yang benar kan. Dan kepingin dimandikan. Apa orang ini ya yang mau memandikan saya katanya gitu. Nah itu Pak. Terus habis itu kita ketemu di suatu ini, kita doa sama-sama waktu itu. Cuman waktu itu masih belum pacaran, belum kenal, juga nggak jatuh cinta, juga nggak apa. Waktu saya merasa seperti ketemu seorang bapak buat saya waktu itu. Bapak. Karena saya sendiri dari keluarga broken home, jadi mulai kecil nggak pernah ada kasih sayang seorang bapak. Jadi membesarkan ibu. Sekarang bapakmu. Jadi waktu itu setelah didoakan sama Mas, dia bilang, didoakan kamu sama nangis Mas Khairul. Dia saya didoakan sama Mas Khairul, dia peluk, ya kan Mas nangis dia bilang gitu. Ya saya enggak mau nangis kenceng-kenceng Pak, saya kan malu juga gitu loh. Saya kan malu juga. Udah setelah berjalan waktu saya banyak ya kita berteman, ya kan ngingetin dia kalau memang kamu Kristen ya kamu harus ke gereja. Kalau Muslim ya kamu harus sholat kan seperti itu. Kalau gitu Hindu? Kan.
ke pura. Seperti itu. Ya berjalan ini aja Pak, jadi nggak ada sesuatu yang ini ya, Istimewa. kedekatannya itu nggak ini. Jadi saya ngerasa deket sama dia itu seperti saya anggap saya kakak gitu loh. Ya kakak, Ya bapak. ya bapak, ya kadang ya musuh, kadang tengkar gitu. Terus ya sampai saya mau nikah itu juga suatu proses panjang juga. Jadi Keluarganya enggak setuju. nggak begitu aja. Ayo nikah kita gini enggak. Banyak proses yang kita lalui juga gitu loh. Karena kesamaan sama-sama pernah disakiti. Oke, Dr. Febri, saya ke Mas Khairul dulu. Mas Khairul, Ya, waktu jadi preman itu, kepala preman, minum minuman, mabuk, lalu narkoba, adat, narkoba, lalu Main main perempuan, perempuan, lalu judi. Jujur itu berkelahi. happy nggak? Happy-nya itu panjang atau hanya sebentar-sebentar? Itu kayak keterikatan gitu. Jadi kalau nggak minum saya sakit. Kalau saya nggak narkoba saya itu sakit. Saya kalau nggak main perempuan sehari sakit gitu. Kalau nggak judi gitu rasanya kayak ada yang kurang. Itu kayak suatu keterikatan. Jadi bukan suatu kebanggaan, itu keterikatan, roh keterikatan. Tapi setelah saya dibaptis, saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu semua hilang. Oke. Yesus kita itu dahsyat. Jadi kesenangannya judi, kesenangannya Semu, narkoba, semu. semu. Ke Ya hari diskotik, itu aja, diskotik juga semu. semu. Berganti-ganti perempuan juga semu. Hampir setiap hari berganti perempuan semu. Bagaimana dari kepala preman yang sempat pernah masuk penjara? Silakan. Ya, Ceritakan di penjara karena apa dan ya di bagaimana penjara, rasanya di penjara. di penjara ya karena berantem, di penjara karena judi, di penjara karena balap. Mas Khairul dan Mbak Febri, secara logika rasanya bukan pasangan yang seimbang, ideal, tapi bisa bagaimana dipersatukan. Ya, Mbak Febri gimana? Waktu pertama memutuskan nerima pinangannya Mas Khairul, jujur, tanggapan keluarga besar bagaimana? Pasti semua berkata, jangan, tidak, begitu. Gimana? Jelaskan. Tidak Silakan. perlu dijelaskan Pak, sudah sangat jelas. Nah, bagaimana Tidak perlu keluarga melarang, terus tetap Dr. Febri berani melawan arus? Karena saya mulai dari kecil tuh jadi anak itu penurut Pak. Saya nggak pernah memberontak sama sekali sama orang tua. Ya baru ini saya. Jadi pertama karena saya sudah ikut Tuhan Yesus, yang ya kan? Jadi bebas menentukan pilihan. jadi sudah ada kekecewaan dari keluarga besar, terutama ibu. Jadi sudah terbuang lah intinya. Ditambah lagi saya menikah dengan beliau ini, jadi sudah Dibuang keluarga. terbuang. Walaupun nggak diusir secara ekstrim ya Pak, ya pergi sana gini enggak. Tapi mereka menjauhi saya secara halus gitu. Ya ada banyak kekecewaan terutama ibu. Seperti itu. Jadi yang membuat Dr. Febri yakin menikah karena yakin dari Tuhan ya? Iya. Oke, Saya yakin dari Tuhan. setelah sekian lama menikah dan bahagia, gimana tanggapan keluarga? Keluarga belum mau membuka. Belum mau membuka hati. Ya karena dari keluarga saya backgroundnya orangnya halus sekali Pak. Halus sekali. Sedangkan suami saya ini kan rada-rada lumayan lah. Dia ngomong iya, dari Singapura bisa dengar. Ya.
Jadi memang tidak mudah, tapi saya yakin pasti waktunya Tuhan. Ada waktunya. Berarti tugas Iya. Mas Khairul terbesar adalah menjadi garam dan terang Berdoa. di keluarga. Amin. Amin. Oke, Mas Khairul, Ya. bagaimana kepala preman, troublemaker menjadi pendeta, History maker. history maker? Perjumpaan pribadinya dengan sang juru selamat itu bagaimana? Tiba-tiba atau ada halilintar atau bagaimana, malaikat? Silakan. Ketika saya sembahyang dengan cara saya yang lama, saya sembahyang jam 2 malam setengah 3, saya didatengin Yesus Kristus. Nah, dari situ saya pertama tidak percaya, terus saya masih mengeraskan hati. Dia berkata, ikutlah aku, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan dia senyum, katakan sekali lagi, ikutlah aku, terus dia hilang. Tapi saya tidak percaya begitu saja, langsung saya pergi ke diskotik, saya nyabu, saya minum, saya main perempuan. Dari situ saya ngerokok, mulut saya pahit, nyabu saya nggak on, makan ekstasi saya nggak on, main perempuan, nggak ada hasrat, nggak ada nafsu, minum juga nggak mabuk-mabuk. Saya pikir saya sudah kebal, mulai kelas 5 SD saya sudah mabuk, sudah ganja, sudah narkoba, sudah semuanya. Saya pikir saya kebal hari itu, mungkin saya pulang dulu. Dan akhirnya saya pulang, di telinga saya itu dengar suara terus, ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku, gitu terus. Dan sampai saya berjumpa seorang perempuan yang namanya Nona, lagi makan di rumah makan saya godain, C, mau kemana kok cantik? Mau ke gereja Pak. Saya tinggal duduk, saya lihat mereka kok cantik sekali anak ini. Tiba-tiba di telinga saya ada audible lagi, tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama dia, sama perempuan itu. Suara yang sama 2 kali itu. Sampai saya pertama tidak percaya, sampai saya baca koran itu saya hitung abjadnya. Tetap suara itu tanyain, apa artinya kamu ketemu aku semalam sama perempuan itu. Akhirnya perempuan itu saya datengin, saya samperin, saya tanya, C mau kemana? Mau ke gereja ya? Iya Pak. Boleh saya tanya sebentar? Boleh C. C, kalau orang didatengin Tuhan Yesus itu artinya apa? Siapa Pak yang didatengin Tuhan Yesus? Saya didatengin Tuhan Yesus. Saya Kristen mulai kecil belum pernah didatengin Tuhan Yesus. Kalau Bapak didatengin Tuhan Yesus itu, Bapak dipanggil secara khusus oleh Tuhan Yesus. Bapak mau ikut saya ke gereja? Mau. Hari Jumat saya pergi ke gereja di Bali sana. Begitu masuk gereja, saya disambut oleh asernya, shalom, shalom. Hati saya ketika dengar kata-kata shalom itu yang ini selalu panas, hati saya selalu jahat. Dengar kata-kata shalom itu kok rasanya kayak disiram es di dada saya itu. Enak ya shalom, shalom. Shalom itu artinya apa? Shalom itu artinya damai sejahtera. Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Itu terus rambut gitu, masih panjang ya? Itu masih kayak hantu itu. Kan ada Pak Tim, fotonya ada. Iya, rambutnya masih panjang ya? Masih panjang. Ya, kemana-mana masih bawa senjata itu. Terus? Nah, habis gitu kenalin ini keluarga kita yang baru, saya dipeluk gini, keluarga kita yang baru. Begitu masuk ke gereja, orang ini kok baik-baik ya, di gereja itu kok baik ya, saya diterima dengan baik, saya senang sekali. Begitu masuk ada puji-pujian, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Saya mulai kelas 5 SD jadi orang nakal, sering dikeroyok orang seperti di Pasir Putih. Saya dikeroyok orang itu banyak sekali, puluhan orang dibacoin, dicaroin semua. Saya enggak apa-apa, enggak pernah nangis, dipukulin orang enggak nangis, jatuh dari motor enggak nangis, sakit di mana enggak nangis. Tapi ketika saya dengar pujian, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, tanpa terasa air mata saya meleleh karena saya bisa memanggil Bapa. Itu keren sekali. Dan firman Tuhan yang disampaikannya pas 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Waktu itu saya habis perang, habis nyiksa orang karena soal narkoba. Orang itu saya siksa, enggak taunya itu bait Allah. Di gambaran saya itu yang saya siksa itu bait Allah. Langsung saya tambah nangis. Nah,
Ketika saya nangis, saya didatengin hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu mendoakan saya, namanya Pak Acong itu, dengan istrinya. Didoakan, pas doanya, Bapak, ini anakmu datang ke rumahmu dan dia mau menyerahkan hidupnya untuk engkau. Dia mau bertobat sungguh-sungguh. Wah, saya tambah nangis. Orang ini kok mau tahu saya itu mau bertobat sungguh-sungguh. Begitu mau pulang, ada puji-pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata. Ketika saya dengar mujizat itu nyata, saya langsung berdiri sambil nangis, itu saya berdiri. Tuhan Yesus, kalau ada mujizat-Mu itu ubah hidupku. Mulai dari hal yang sepele, rokok, keluar kata-kata kotor, misuan, berzina, mabuk, judi, ke diskotik, narkoba, apa. Aku nggak mau, ubah hidupku. Aku mau jadi orang yang baru. Aku mau hati yang baru diberikan padaku. Aku mau. Aku nggak mau jahat. Aku mau. Gitu. Dan satu lagi permintaanku, Tuhan Yesus, kalau memang mujizat-Mu itu ada, lihat aku habis berantem, aku habis perang. Aku mau hidupku nggak mau masuk penjara lagi. Kalau itu terjadi, aku mau menjadi pengikut-Mu. Mujizat itu terjadi begitu keluar dari gereja di Bali itu, saya ditelepon papi saya. Saya punya papi angkat saya itu bos bandar narkoba. Papi saya telepon saya, bro di mana? Jakarta, Pi. Di Denpasar, Pi. Kenapa, Pi? Orang yang kamu bunuh tadi malam tidak mati. Puji Tuhan, haleluya. Tembakanmu meleset. Puji Tuhan, haleluya. Loh kok puji Tuhan, haleluya? Ayo didatengin lagi, ditembak. Jangan, Pi, saya sudah berdoa untuk saya diselamatkan. Akhirnya saya cerita, handphonenya saya matikan, saya cerita sama perempuan itu. Orang yang aku bunuh kemarin malam itu tidak mati, Pak, puji Tuhan, doa Bapak dijawab tadi. Pak, hari Minggu mau ikut saya ke gereja? Mau. Nah, akhirnya saya hari Minggu ke gereja. Sabtu biasanya saya ambil setoran narkoba, saya pergi ke diskotik di Bali. Saya nggak pergi ke diskotik, saya ingin cepat-cepat hari Minggu saya itu mau ke gereja. Begitu hari Minggu saya ke gereja, tidur sebentar bangun, diteleponin pacar saya janjian ditunggu di diskotik. Mereka tanya, aku nungguin kamu semalaman, sudah mabuk kok kamu nggak datang-datang. Ya, aku nggak mau datang ke diskotik lagi, aku mau ke gereja. Apa? Aku mau ke gereja. Hei, namamu aja Khairul Anwar. Kamu itu pagi-pagi mau ngebom gereja di Bali? Enggak, aku mau bertobat. Kenapa kamu bertobat? Saya ceritakan sedikit bla bla bla. Wow, itu miracle, itu mujizat. Ya, aku tahu ini mujizat, ini miracle. Oke, kamu pulang gereja jam berapa? Ini aku sudah mabuk, aku kangen sama kamu. Ayo kita nanti setelah kamu pulang gereja kita bercinta. Berangkat aja belum kok kamu tanya pulangnya. Akhirnya saya ngomong, ya wes nanti setelah pulang gereja kita bercinta. Ketika saya buka hati, buka celah itu, iblis masuk. Cinta mula-mula saya kandas. Begitu saya masuk gereja, pujian, penyembahan, firman, saya gak dapat apa-apa. Hati saya kering. Hati saya tidak betah. Di gereja tidak betah. Pikiran saya cuma ingin ketemu perempuan itu dan saya berzina. Tapi ketika Pak Gembalanya naik ke atas mimbar, dia mau doa berkat, semua disuruh angkat tangan, saya nggak angkat tangan, saya lipat tangan. Dan Pak Gembalanya turun dari mimbar nyamperin saya. Saya pikir sepatunya polisi, keletak-keletok, gak taunya Gembalanya turun ke saya dan megang kepala saya sama pundak saya. Saya ditengking. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buang pikiran zina dan seluruh kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam tubuh Bapak ini. Waktu itu saya masih pakai isi-isi, pakai ilmu-ilmu gitu. Langsung dari situ saya bertobat. Saya percaya Tuhan Yesus lihat hati saya dan langsung saya dibaptis. Saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Keren. Oke, Dr. Febri sekarang. Bagaimana pengalaman Dr. Febri ketemu Tuhan Yesus dan lahir baru? Kalau saya tidak sama seperti suami saya. Ya pasti beda. Dari tampangnya aja beda. Satu preman, satu dokter. Tapi saya sudah dipilih sejak kecil, Pak. Iya.
Jadi saya Mulai SMP. mulai dari SD. SD itu memang saya sekolahnya sudah di Kristen. SD, SMP, SMA itu Kristen. Jadi Widya saya Karna itu Kristen. Katolik. Oh, Ya, jadi SD, sampai kuliah itu di kekristenan terus. Jadi saya kuliah itu nggak tahu agama, kan udah waktu kuliah sudah sesuai dengan agamanya masing-masing, ya kan Pak? Karena saya mulai kecil, kalau saya waktu kecil itu kalau di sekolah atau di kampung itu ada ini kebaktian. Jadi ada sekolah minggu. Jadi saya memang saya merindukan Tuhan Yesus sudah mulai dari kecil. Waktu saya SMA, saya kepingin ikut Tuhan Yesus, tapi memang sama ibu tidak diizinkan. Jadi saya selama mulai dari kecil sampai saya kuliah berjalan dengan agama yang saya tidak memahami, saya tidak tahu, saya tidak mengerti, saya tidak yang saya tahu mulai dari kecil saya SD saya cuma mengenal Alkitab, Yesus Kristus. Tuhan Yesus. Itu saya bangga sekali melihat orang yang pulang dari gereja. Iya, saya senang sekali. Cuma saya dalam hati gini, aku kepingin seperti itu, tapi aku nggak bisa. Itu Pak. Mambu-mambun katanya, mambu-mambun Jadi Kristen. katanya Pak Sudi Dharma, saya sudah ambon-ambonan mulai cilik. Mambu-mambun gitu. Kristen. Mulai sudah seperti itu Pak. Oke. Jadi waktu sekarang ke kisah cintanya. Selain dianggap Mas Khairul bapak, kakak, akhirnya menjadi suami sekarang. ya, Apa kata-kata Mas Khairul waktu menyatakan cinta, mengajak menikah? Coba pengen tahu saya, mantan preman tuh kalau menyatakan cinta, nembak cintanya gimana tuh? Masih ingat gak? Saya ngomongnya begini, kamu jangan mencintai aku, tapi kamu mencintai ya Kristus. ditanyain aku. Itu aku yang ngomong. Kalau dia menyatakan, ya kalau cinta ya dia selalu bilang I love you, ya kan. Entah itu namanya juga bagi saya, karena saya sendiri kan sebelumnya kan sudah trauma ya Pak ya. Bagi saya rayon tuh bagi saya gombal gitu. Rayon laki ngomong I love you apa itu, loh ini kan saya yang ditanya. Ya kan, ya awal-awalnya sih gombal, terus lama-lama ya saya lihat sih bener enggak sih ya, oh ya apa enggak ya gitu. Tapi kalau dilihat dari saya sih mikirnya gini, harusnya kalau pendeta ya kan, harusnya kalau pendeta hamba Tuhan mestinya ya ngomongnya jujur gitu loh. Gitu sih kalau prinsip saya kan kayak gitu. Saya kan masalahnya saya sulit sekali Pak kalau mengenal abu-abu. Saya lebih mudah, oh dia putih, dia hitam. Tapi kalau sudah abu-abu saya kesulitan sekali menghadapi orang abu-abu. Saya tidak merasa kesulitan menghadapi suami saya ini karena saya tahu, oh dia lagi marah jelas. Kalau marah jelas. Kalau marah dia jelas. Kalau nggak marah juga jelas gitu loh. Jadi saya mudah banget ngadepin dia gitu loh. Oh lagi marah ya udah gitu aja. Gitu. Jadi dia masih berani marah sekarang? Saya akan urus. Ya namanya kita manusia, tidak ada orang yang sempurna sama sekali. Kalau enggak ada gesekan dikit-dikit, pendeta Ya mana wajar lah Pak. tak baptis pendeta. Wajar. Namanya Oke. manusia, ada kemarahan, ya kan, ada sesuatu yang pasti semua ada minus, ada plusnya Pak. Tapi bagaimana kita menyingkapinya saja, meresponnya semua itu dengan kasih. Itu aja. Dengan Oke. kasih. Terima kasih Dr. Febri. Sama-sama. Sekarang terakhir kita closing statement. Iya. Ya. Pak Khairul, Ya. saya pikir nanti ada banyak yang cemburu dan apa itu iri hati karena terlalu dekat. Coba agak jarak dijauhi dikit. Bagi yang jomblo masih mikir Social kapan distancing. gitu. Oke, terakhir. Apa nasihat Mas Khairul kepada mereka yang masih jadi preman? Mereka yang masih narkoba, mereka yang masih diskotik, mereka masih clubbing, mereka masih judi, main perempuan, gonta-ganti. Apa nasihat Mas Khairul? Karena ini penting buat mereka. Begini, jadi
Sering kali saya menasihatkan teman-teman saya, banyak yang sekarang ini teman-teman saya yang bejat juga. Tapi puji Tuhan mereka sudah berubah semua dan mereka sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kuncinya cuma satu. Ketika dia mau membuka hati, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia diselamatkan kok. Dari perjudian, dari keterikatan narkoba, dari keterikatan seks bebas, dari keterikatan mabuk-mabukan. Itu kuncinya cuma satu. Dia percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dia bertobat lalu dibaptis. Itu keren. Itu kuncinya. Dan kalau di rumah, ciptakan rumah itu seperti di surga. Saya ini kalau makan siang atau kalau waktu kita tidak puasa, istri saya itu selalu masak kesukaan saya. Jadi di luar itu saya tidak sempat makan siang itu kemana, cuman difoto gitu sama istri saya, dikirimin ke saya ke WA, gitu saya langsung pulang. Makanan kesukaan saya kalau saya sudah kenyang, I love you sayang, thank you ya, kamu sudah masakin aku. Jadi saya itu tidak pernah sekarang mainnya jauhan sama ayam. Jadi saya itu sekarang di rumah aja gitu, di rumah, betah di rumah. Karena menurut ya Alkitab ini juga, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan dia mengasihi saya seperti mengasihi Tuhan Allahku, Yesus Kristus. Baik. Gitu. Pak Carol dan Mbak Febri, kita akan berdoa boleh? Boleh. Bapak Surgawi, apa yang di-sharingkan Mas Carol dan Mbak Febri sebagai suami istri yang sudah dibuat Tuhan bahagia, akan membagikan bahagianya kepada kami semua. Kami tahu mereka bukan pasangan yang ideal dan yang standar, tapi mereka menerima mujizat. Sekalipun latar belakangnya Mas Carol adalah kepala preman, Mbak Febri dokter kecantikan, tapi mereka dipersatukan oleh karena Tuhan. Karena itu kami percaya masa lalu kami tidak membuat kami gagal lalu jatuh, tapi kami bisa bangkit. Amin. Seorang yang bernama Carol Anwar yang suka buat masalah di mana-mana, bikin troublemaker, membuat persoalan di rumah, di kampungnya, di kotanya. Dari troublemaker menjadi historymaker karena dia preman yang akhirnya menjadi pendeta. Bapak, kami juga tahu yang mengikuti program ini bisa diubahkan hidupnya. Mungkin kau terikat narkoba, terikat judi, terikat perempuan nakal, atau terikat dengan dosa-dosa yang tidak memperkenan Tuhan, clubbing dan lain-lain. Bertobat. Karena Alkitab berkata di Lukas 15, anak yang hilang itu waktu kembali kepada bapaknya diberi sepatu yang baru, jubah yang baru, dan cincin yang baru. Karena itu Bapak, biarlah pertobatan Mas Carol, pertobatan Dr. Febri, mereka sudah suami istri, juga memberkati untuk kami hidup dalam pertobatan yang sejati. Berkat dari Bapa Surgawi, Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati kami dan seisi rumah kami. Terus berkati keluarga besar Dr. Febri, keluarga besar Carol, semuanya diselamatkan. Bahkan keluarga Sobat Penyembah yang mengikuti program Worship Etum ini juga diberkati dalam berkat kasih Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Mas Carol dan Dr. Febri. Thank you. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Dan diberkati. Shalom. Terima kasih.